Setelah mendengarkan bagaimana kebijakan staffing dari berbagai pandangan yang mungkin diambil oleh perusahaan dengan bisnis global, mari kita sekarang mendengarkan bagaimana manajemen yang perlu dilakukan oleh manajer SDM global untuk mengelola ekspatriat ketika mereka bekerja di subsidiary. Perusahaan dengan strategi kebijakan etnosentrik dan geosentrik seringkali akan meng-hire ekspatriat di perusahaannya. Namun demikian, beberapa fakta menunjukkan mereka manajer SDM seringkali gagal dalam mengelola para ekspatriat ini. Mari kita simak apa saja dan mengapa terjadi kegagalannya. Beberapa alasan terkait mengapa manajer gagal untuk mengelola ekspatriat. Biasanya dikarenakan ketidakmampuan ekspatriat untuk dapat beradaptasi. Juga dikarenakan manajer tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian dari ekspatriat tersebut. Di lain pihak, ada faktor hubungan keluarga yang mungkin menjadi alasan mereka tidak dapat menyesuaikan diri. Yang lainnya adalah berapa alasan-alasan emosional dari ekspatriat terkait dengan proses adaptasinya. Mereka juga, para ekspatriat, terkadang tidak mampu untuk memenuhi berbagai macam tanggung jawab yang dibebankan selama berada di luar negaranya. Lingkungan baru, orang-orang baru, dan budaya yang tidak biasa tentu akan membuat ekspatriat juga merasa memiliki tantangan dalam menyesuaikan diri. Lalu bagaimana caranya untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam mengelola ekspatriat? Sebaiknya perusahaan dapat melakukan seleksi yang lebih hati-hati untuk dapat menghindari terjadinya kegagalan. Ada beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi. Di antaranya adalah self-orientation. Bagaimana sebenarnya ekspatriat dapat memiliki orientasi pribadi terkait dalam penempatannya di luar negeri, seperti self-esteem, self-confidence, dan juga mengenai mental well-being. Dimensi yang lain adalah bagaimana orientasi yang lain terkait misalnya bagaimana kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin berbeda nantinya di luar negeri. Dimensi lainnya lagi adalah bagaimana perceptual ability-nya, yaitu kemampuan secara mindset untuk memahami mengapa orang-orang dari negara yang berbeda memiliki perbedaan dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana pandangannya mengenai culture atau cultural thought. Adalah bagaimana kemampuannya untuk dapat menyesuaikan diri ketika mereka harus berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Penting bagi ekspatriat dan juga manajer global untuk memiliki global mindset sebagai bahan dasar utama yang dimiliki untuk mengelola perusahaan global. Manajer perlu mempertimbangkan beberapa training yang membekali ekspatriat sebelum ditempatkan di negara di luar negeri. Misalnya training mengenai budaya untuk dapat mempercepat adjustment mereka mengenal budaya negara lain yang akan ditempatkan. Di antara pelatihan yang lain adalah pelatihan mengenai bahasa. Tentu ini penting sebagai tahapan untuk mereka memahami bagaimana bahasa yang akan dipakai di negara tempat mereka dialokasikan. Training yang lain adalah training terkait hal-hal yang praktis, terkait dengan apa saja keseharian yang mungkin mereka hadapi di luar negeri.
Training ini bukan hanya saja diperlukan untuk pekerja ekspatriat tersebut, tetapi juga bagi keluarga yang akan menjadi bagian dari ekspatriat untuk ditempatkan di luar negeri. Program Management Development dapat meningkatkan kemampuan atau skill dari manajer dan juga karyawan. Diperlukan adanya edukasi yang berkesinambungan bagi karyawan. Misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan rotasi dari manajer dari satu tempat ke tempat yang lain. Management development juga sangat penting untuk membangun adanya kesatuan culture dan informal management antar karyawan yang mungkin berasal dari berbagai macam negara. Aspek HRM lain yang perlu diperhatikan dalam mengelola ekspatriat adalah bagaimana mengevaluasi kinerja para ekspatriat. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kemungkinan terjadinya bias penilaian dari manajer yang menilai dari host country terhadap manajer ekspatriat yang berasal dari home country. Hal ini dapat merusak bagaimana proses penilaian terjadi ketika framework dalam penilaian itu tidak sama antara satu manajer dengan manajer yang lainnya. Lalu bagaimana caranya untuk dapat mereduksi adanya bias dalam penilaian performance? Manajer dapat menggunakan satu bobot tertentu sebagai standar untuk melakukan penilaian. Cara yang lain dalam melakukan penilaian adalah dengan melibatkan ekspatriat yang bekerja sebelumnya untuk menetapkan kriteria dalam penilaian kunci dalam evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah dengan melibatkan kantor pusat di negara asal untuk dapat menetapkan atau dijadikan sebagai konsultan secara langsung sebelum kemudian akan adanya terminasi dari evaluasi yang dilakukan. Ada dua hal yang penting untuk dipertimbangkan bagi manajer yang memiliki ekspatriat dalam hal kompensasi, yaitu bagaimana melakukan adjustment atau penyesuaian kompensasi yang merefleksikan perbedaan kondisi ekonomi dan komponen-komponen lain yang terkait dengan praktek kompensasi, dan bagaimana hal ini dapat disesuaikan dengan posisi ekspatriat manajer yang bekerja di perusahaan. Manajer dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk kompensasi, diantaranya adalah dengan menggunakan balanced approach, yaitu dengan cara mempertimbangkan purchasing power dari negara-negara di mana ekspatriat ditempatkan. Yang kedua dengan cara base salary, yaitu dengan memberlakukan pada basis standar penggajian tertentu pada ekspatriat, dan juga dengan menggunakan foreign service premium, yaitu dengan memberikan premium tertentu yang diterima oleh ekspatriat ketika mereka ditempatkan di luar negeri. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan variable allowance yang digunakan sebagai insentif untuk diberikan kepada ekspatriat, seperti untuk dana edukasi, perumahan, dan berbagai macam keperluan lainnya. Ada juga kompensasi yang sifatnya adalah tax differentials yang berasal dari perbedaan kebijakan pajak dari setiap negara. Dan yang terakhir, berbagai macam benefit yang mungkin ditetapkan oleh perusahaan bagi ekspatriat. Perusahaan global juga perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi serikat pekerja yang berada di suatu negara tempat mereka akan mengalokasikan investasinya.
HRM perlu untuk memaintain hubungan yang baik antara bisnis dan serikat kerja sehingga menghindari terjadinya konflik yang kemudian akan berimplikasi pada bisnis secara umum. Multinational company perlu mengetahui apa saja upaya dari serikat pekerja untuk dapat meningkatkan advokasi dan bargaining power kepada multinational company. Biasanya mereka akan men-set up organisasinya sendiri, yaitu serikat pekerja yang memiliki visi misi sesuai dengan apa yang ingin mereka perjuangkan. Yang kedua, mereka akan melobi dari pihak regulator untuk dapat men-set up juga legislasi atau aturan-aturan yang berpihak pada labor union atau serikat kerja dan membatasi gerak dari multinational company. Kemudian mereka akan juga mencoba untuk membuat regulasi dari kebijakan multinational company melalui agensi atau organisasi internasional yang sudah diakui, misalnya melalui ILO atau United Nations. Dan saat ini memang hal ini sudah banyak dilakukan oleh para serikat kerja, namun tidak terlalu banyak impact yang dapat diberikan atau terlihat pada multinational company. Tetapi tetap ini perlu menjadi pertimbangan yang menjadi perhatian multinational company. Lalu bagaimana cara manajemen dari organisasi untuk mengelola dan memaintain hubungan dengan labor union? Mereka dapat melakukannya dengan cara sentralisasi dengan alasan untuk dapat meningkatkan bargaining power yang dilakukan antara multinational company dan labor union. Namun di lain pihak, manajemen dapat melakukan juga strategi desentralisasi pada subsidiary untuk dapat membina hubungan dengan labor union. Hal ini dapat memberikan keunggulan yaitu competitive advantage dan dapat membina hubungan yang lebih intens dengan labor union. Demikianlah beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh manajer terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan global. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.